sebagai Menteri Hak Asasi Manusia apresiasi kehadiran Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional dan para pejabat di Kementerian Hak Asasi Manusia. Artinya HAM itu sudah menjadi spirit yang sangat penting di dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Kebetulan dalam Asasita, baik itu nomor 1 menyangkut tentang HAM dan nomor 7 menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi konsen Presiden. Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa. Peradaban bangsa berarti kita selangkah lebih maju daripada masyarakat Indonesia yang ada pada posisi dengan melakukan perubahan-perubahan dan transformasi nilai menghadapi 2045 supaya kita menjadi leading di dunia internasional, dan 2035 kita mempengaruhi atau kita bisa ikut menjadi pemain, dan 2045 setelah kita mempengaruhi dan pemain di kawasan dan bisa menjadi leader di kawasan. Nah, kalau leader itu yang pertama ya martabat bangsanya harus benar, kompetensi knowledge-nya harus benar, kompetensi skills-nya benar, attitude-nya benar. Attitude itu 2. Yang pertama itu berbasis pada nilai-nilai bangsa, nilai-nilai agama. Yang kedua itu adalah attitude berbasis kepada nilai-nilai dan profesionalisme dalam tata kelola penyelenggaraan politik dan pemerintah dan bisnis. Nah, kalau semua kompetensi itu menjadi kompeten, maka manusia Indonesia bisa menjadi pemain global dan leader di tingkat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itulah kehadiran BNN ke Kementerian HAM itu kita bicara tentang regulasi ya, pemberantasan narkotika. Apakah regulasi pemberantasan narkotika itu ada nilai-nilai human rights ya, hak asasi manusia. Kebetulan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang revisi undang-undang narkotika, maka nanti semangat dan nilai hak asasi manusia akan menjadi salah satu bagian yang mengimpus di dalam batang tubuh undang-undang yang akan dihadirkan pada masa akan datang. Yang berikut itu adalah tentang penanganan. Selama ini kan ada kecenderungan terlihat semacam, meskipun 5 tahun terakhir bagus ya, 3 tahun terakhir ya. Sebelumnya itu terlihat semacam adanya crime control model. Yang kedua itu excessive use of power yang berpotensi menyebabkan potensi menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dari sisi human right. Tapi dengan adanya diskusi ini kemungkinan kita juga akan melakukan pembaharuan. Kebetulan 2 tahun terakhir ini agak sedikit baik. Apalagi itu sudah dibunyikan di dalam Asasita nomor 7 dan sudah menjadi konsen Presiden untuk melakukan amnesti terhadap yang mayoritasnya adalah para pengguna narkotikanya. Lalu yang berikut adalah sikap dari Kementerian HAM ya, sesuatu yang bertentangan dengan integritas nasional dan moralitas bangsa tidak melanggar HAM kalau ada konstitusi atau aturan yang melarang, termasuk narkotika. Jadi kalau ada dalam proses penegakan kecuali hukuman mati ya, agak sedikit berdebat karena posisi kami narkotika itu bukan pelanggaran HAM berat, bukan juga pelanggaran HAM biasa, tapi disebut specific crime. Specific crime itu negara-negara narkotik agak kurang tegas waktu dulu. Sekarang kenapa specific crime? Karena dia menjadi pelaku atau pengedar narkotika di tengah umur.
Setelah itu dia juga bisa disembuhkan. Kriminal itu terjadi dalam separuh umur dia aja, sebagian kecil. Karena itu bukan penyakit bawahan. Karena itulah disebut specific crime dan orangnya bisa diobati, bisa direhab, dan bisa disembuhkan. Karena itu adalah specific crime, maka menurut saya treatment terhadap proses penegakan hukum pemberantasan juga harus terkontrol dan dihiasi dan dinilai oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, ya, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, hal yang mengancam moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak. Tegas, itu nggak bisa ditawar-tawar. Ini inline dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional. Seluruh konstitusi HAM itu pada prinsipnya menegaskan sebuah negara untuk menjaga integritas dan martabat bangsanya boleh mengeluarkan aturan-aturan yang melindungi integritas dan martabat bangsanya. Karena itu ketika ada undang-undang narkotika yang melarang tegas termasuk jenis barang, jenis narkotika, maka kami menyetujui. Sudah pasti kami menyetujui. Seperti ganja. Kalau sudah ada undang-undang atau tindak lanjut dari undang-undang narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam narkotika jenis golongan 1, ya berarti ya kami juga ikut melarang. Kemudian yang satunya tadi itu keraton, sikap kami keraton gini. Yang penting harus pemerintah secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan keraton itu. Dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu, karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains. Hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di keraton itu. Ada. Terus hasil dari sikap-sikap kajian lain termasuk juga sikap dari BNN juga menyatakan agak sedikit mengandung narkotika. Ini kan baru kajian based on science. Tinggal kami nunggu sikap, keputusan dan peraturan dan sikap politik pemerintah. Kalau sikap politik pemerintah atau peraturan yang melarang itu kategorikan sebagai narkotika golongan 1, maka kami pasti bersikap sama. Kami tidak mau mendahului sikap kami terhadap yang rilis yang satunya tadi, keraton. Tapi kalau narkotika, kami tolak, kami melarang. Kami inline dengan sikap dari BNN. Tapi kalau keraton kita tunggu sikap politik pemerintah. Misalnya sikap politik itu dirumuskan dalam peraturan. Mudah-mudahan di undang-undang revisi yang baru ini punya sikap yang jelas, bisa dirumuskan secara eksplisit. Dia dimasukkan sebagai jenis narkotika golongan 1. Kalau itu sudah jelas tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Isu lain Pak, boleh Pak? Itu aja dulu. Itu aja dulu ya. Isu lain boleh Pak, isu lain sedikit. Isu lain Pak.